beredar di platform-platform pertemanan. Coba deh Anda jelaskan nih. Tapi kalau seingat saya ini kan bukan pertama kali ya Anda melakukan langkah semacam itu. Tapi ada juga yang menilai tindakan Anda ini nggak etis loh, Bung Rocky. Ya, sangat betul, Bung Hersu. Saya berkali-kali, bukan sekali aja, walk out dari forum diskusi, apalagi forum-forum talk show yang di dalam pengamatan saya itu menjadi semacam tempat pembibitan kedunguan. Jadi ya kemarin saya walk out dari forum iNews karena saya menganggap bahwa forum-forum semacam ini tidak lagi mengajarkan perdebatan yang ada basis intelektual. Perdebatan yang sekedar dihasilkan oleh skenario untuk mengadu pendapat. Sebetulnya tidak ada pendapat yang diadu di situ. Yang dikejar bukan substansi dari pendapat itu, tapi sensasi. Dan itu yang menyebabkan saya, orang Prancis bilang nausea, itu jadi mual secara psikologis dan menganggap bahwa apa yang penting sebetulnya untuk diperdebatkan selain mencari sensasi. Karena itu saya walk out tuh, dan orang kemudian protes bahwa Rocky Gerung walk out itu tidak etis. Apa yang tidak etis? Justru sangat etis ketika ada prinsip untuk mengatakan bahwa bila kedunguan itu dilanjutkan, maka hak publik untuk mendengarkan kecerdasan terhalang. Karena itu saya walk out. Jadi saya walk out demi memenuhi harapan publik untuk menghindari forum-forum yang dangkal semacam itu. Dan itu udah berkali-kali saya lakukan tuh, hal yang biasa saja. Demikian juga kalau saya di dalam satu seminar yang bahkan akademis, kita berhak untuk keluar aja kalau memang terlihat bahwa panggung itu bukan panggung akademis lagi kan. Jadi retorika diperlukan, tetapi logika harus mendahului retorika tuh. Apalagi retorika yang sekedar mengguyur publik dengan demagogi itu, berbusa-busa tapi tanpa poin. Jadi itu yang terjadi di forum iNews, dan saya menganggap bahwa iNews berkali-kali berupaya untuk nyari sensasi hanya untuk memperoleh followers, tapi itu juga tidak mendidik kan. Jadi saudara Aiman atau iNews redaksinya itu buat saya itu makin lama makin dangkal, dan itu adalah hak saya untuk meninggalkan forum itu. Dan penanda pertama bahwa mahasiswa juga akhirnya keluar dari ruangan itu untuk berdiskusi dengan saya di luar ruangan. Jadi terlihat bahwa ada kemuakan publik menyaksikan forum-forum yang dangkal, dan kita mesti beri semacam penghukuman, sebetulnya penghukuman akademis pada forum-forum yang memang hanya ingin mencari sensasi dan menghasilkan kedangkalan. Jadi demi kedangkalan itu tidak berlangsung lama, saya tinggalkan forumnya si Aiman itu. Nah, kalau soal iNews kan namanya juga itu talk show, Bung Rocky. Coba perhatikan kata show-nya. Berarti itu kan mereka juga membutuhkan sensasi dong ya. Apalagi yang namanya stasiun televisi kan hidupnya sebenarnya dari rating. Semakin tinggi ratingnya, semakin besar revenue-nya. Apalagi sekarang ini media konvensional seperti televisi itu eksistensinya juga terancam oleh kehadiran new media. Atau sekarang orang disebutnya salah satu yang paling gede untuk YouTube. Tapi kan banyak lagi platform-platform new media, ada TikTok, macam-macam lah seperti itu. Jadi mereka pasti juga perlu sensasi semacam itu. Ya tentu saja fungsi dari perusahaan pers itu adalah untuk menghasilkan uang melalui iklan, itu jelas karena dia adalah perusahaan. Tapi fungsi dari jurnalis adalah mengajarkan cara berpikir. Fungsi dari seorang wartawan adalah mengupayakan supaya publik yang menjadi konsumen sekaligus produsen dari demokrasi itu dilayani kebutuhannya. Apa kebutuhan publik yang dituntut publik dari jurnalisnya? Ketajaman, bukan kedangkalan. Apa yang diinginkan publik untuk didengar dalam forum-forum perdebatannya itu peningkatan suhu argumentasi, bukan peningkatan suhu sentimen atau suhu emosi kan, itu dasarnya. Jadi sebetulnya kita mau lihat mengembalikan fungsi pers, talk show, macam-macam itu untuk menghasilkan mereka yang mampu membaca masa depan, bukan yang tergelut di dalam politik sehari-hari, isu sehari-hari, dan tidak bisa bikin refleksi. Jadi jurnalis yang bagus kalau dia bisa bertanya secara reflektif itu, bukan jadi ya bukan mengadu domba juga, tapi kayaknya
ingin cepat-cepat dapat sensasinya tuh, lalu lupa atau bukan lupa, tidak paham bahwa fungsi dari publicity itu adalah melayani public reason, mengupayakan sebelah the use of public reason, penggunaan akal publik itu terbaca di dalam proses argumentasi kan. Jadi itu yang sering saya anggap atau malas sebetulnya untuk ikuti forum-forum talk show, karena makin lama makin dangkal, makin apa istilahnya tuh, involutif itu, dia muter ke bawah, lama-lama penjumlahan dari energi involutif itu adalah kedunguan. Itu pasti terjadi. Jadi bukan perdebatan yang terjadi, tapi adu otot, adu mulut itu. Dan itu mestinya kan moderator yang bertindak sebagai host misalnya mulai mendeteksi, argumen dangkal, hentikan atau pindahkan suhu perdebatan itu pada hal-hal yang konseptual. Kan Indonesia seperti akan menjadi forum untuk mengembalikan fungsi akal, dan itu kemarin dengan bagus justru diperlihatkan oleh Presiden Prabowo di forum PBB itu, sehingga pertama kali Indonesia akhirnya bisa mengulangi sebut aja kejayaan di masa lalu ketika Bung Karno, bahkan Pak Harto, Gus Dur, apalagi SBY itu, Pak Habibie itu mondar-mandir di forum internasional. Orang ingat Indonesia dari tokoh-tokoh tadi itu. Nah, selama Presiden Jokowi itu Indonesia nggak dikenal karena tidak ada semacam kemampuan untuk memukau secara retorik dengan argumen yang kuat untuk menghasilkan persepsi baru. Indonesia adalah negeri yang berpikir. Nah, Presiden Prabowo mengucapkan atau memulai kembali tradisi Indonesia untuk masuk dalam forum perdebatan intelektual, perdebatan konseptual di dalam isu-isu global. Nah, itu yang di Indonesia itu justru yang terjadi adalah sebaliknya, itu pendangkalan karena buzzer-buzzer ini atau apa sebut aja penghuni talk show ini betul-betul nggak punya konsep dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga hostnya nggak ada konsep. Tapi kalau kita Anda tadi menyebut soal sensasi yang lebih mengutamakan sensasi, tanpa Anda sadari aksi walkout Anda itu justru jadi sensasi baru karena sangat viral. Memang akan jadi viral. Peristiwa saya mundur misalnya, saya walk out, saya tinggalin panggung, itu akan viral. Tetapi ya viralnya memang menghasilkan uang, tapi pada saat yang sama viral itu membuat orang menganggap bahwa apa betul semua hal yang diperdebatkan itu bisa dijadikan semacam panduan untuk menghasilkan generasi yang berpikir? Apa betul ide bonus demografi bisa dihasilkan sekedar dengan memviralkan satu peristiwa talk show yang isinya adalah kedangkalan? Mungkin dalam 2 minggu dia viral, tapi orang akan anggap ya buat apa kalau tidak membekas, tidak menghasilkan diskurs yang referensial, artinya satu debat yang di dalamnya orang juga bisa belajar sekaligus. Jadi kalau mereka yang datang ke talk show seperti Rakyat Bersuara, itu sebetulnya ganti aja jangan Rakyat Bersuara, buzzer bersuara, kira-kira begitu kan. Dan itu tanda pertama bahwa sebetulnya talk show ini sedang merendahkan kemampuan intelektual negeri ini. Begitu banyak anak-anak muda yang ingin melihat atau membayangkan bahwa akan ada perdebatan bermutu yang kendati panas, tetapi di dalamnya adalah konsep, kendati kadangkala satirenya sangat tinggi, tetapi di dalamnya orang diminta untuk tersenyum secara intelektual, bukan ngakak-ngakak secara dangkal kan. Itu penanda bahwa negeri ini sebetulnya sedang tenggelam di dalam kedunguan atau sedang menunggangi riding the tidal wave of stupidity, itu menunggangi gelombang kedunguan. Nah, kita mesti hentikan itu, dan mesti ada cara untuk menegur dengan kasar boleh aja, dengan sinisme boleh aja, tetapi sekali lagi kita pastikan bahwa forum-forum intelektual harus dihidupkan, karena kegairahan anak-anak muda sekarang yang telah matang sebetulnya secara intelektual, tapi tidak ada forum untuk menampung mereka, maka terjadilah krisis yang boleh kita sebut sebagai kita carikan istilahnya defisit di dalam akal sehat itu.
dan yang surplus justru adalah akalnya buzzer kan, itu intinya. Jadi mesti juga ada ya bukan rada bijak sih, rada pintar lah ini host di banyak talk show, supaya jangan jadi model bahwa adu otot itu yang akan jadikan yang ingin ditunggu sebagai tontonan. Boleh aja adu otot, tetapi basisnya adalah abstraksi, basisnya kapasitas berpikir tuh, dan kemampuan otot untuk tarik urat leher itu saya kadang-kadang nggak sanggup tuh, karena udah mual duluan, bukan muak ya, tapi mual secara intelektual. Kita anggap bahwa melayani orang dungu itu ngapain sebetulnya, jadi by walkout aja kan. Itu sebetulnya yang jadi alasan saya untuk meninggalkan banyak forum yang dangkal. Jadi konkretnya apa usulan Anda? Bukankah forum-forum talk show semacam itu juga tetap diperlukan untuk menjaga apa yang Anda sering sebut sebagai akal sehat? Oke, saya kira publik berhak membuat petisi untuk meminta mereka yang nggak bisa berpikir, mereka yang mengulang-ulang kalimat, mengulang-ulang isu itu tentang apa namanya, ya isu yang udah beredar dikunyah terus dan nggak punya lagi novelty, kebaruan di dalam berpikir itu, ya sebaiknya memang nggak boleh ada di forum-forum itu kan. Jadi publik bisa bikin boykot sebetulnya, kami tidak akan nonton mereka buzzer yang lidahnya lebih panjang dari otaknya, kira-kira begitu kan. Nah, itu mungkin akan mengembalikan fungsi dari talk show ini di dalam kehidupan politik kita. Jadi talk show harus dihasilkan untuk mengikuti langgam berpikir historis dari para pendiri negeri ini, yaitu berdebat secara intelektual. Boleh marah, tetapi kemungkinan untuk menempuh jalan intelektual harus dibuka lebih banyak, supaya kemarahan itu tersalur secara metodologis. Jadi itu yang saya kira penting juga, kita kompori aja ini kita kompori Gen Z, netizen, karena mereka berhak untuk mendapatkan pengetahuan dari forum-forum debat itu. Nah, kalau nggak dapat pengetahuan, yang mereka dapat kedangkalan, mari kita sama-sama dengan netizen menghalangi buzzer ini untuk datang ke forum-forum talk show. Dan perbuzzeran mesti kita hentikan tuh. Kita nggak mungkin hidup dengan sekedar mengkonsumsi buzzer ini. Jadi bisa aja kampanye anak-anak muda ini tahu bagaimana cara membuat meme, supaya jangan tonton di mana ada nama-nama tertentu, udah kampanye aja, ngapain nonton tuh, karena kita akan ikut terpapar oleh kedunguan itu kan. Jadi sekali lagi, negeri ini didirikan dengan akal pikiran, dan hari-hari ini kehidupan publik, kehidupan politik kita itu dikuasai oleh para buzzer tuh, dan kita mesti punya hak untuk menuntut bahwa jurnalis, moderator, host dari talk show itu harus paham bahwa kita, bangsa ini diminta oleh konstitusi mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Nah, buzzer ini bisa berkomplot dengan host yang dungu, moderator yang segera cari sensasi, dan menenggelamkan justru IQ nasional kita. Jadi demi peningkatan kecerdasan, hentikan buzzer ini beredar di forum-forum talk show. Hanya dengan cara itu kita bisa pastikan bahwa Indonesia yang berpikir akan diingat kembali oleh dunia, dan ingatan itu yang akan membuat kita bangga bahwa negeri ini mulai dinilai sebagai negeri yang berpikir, bukan lagi negeri yang walk talk segala macam itu kan. Itu kan semacam pelajaran kita bahwa kita disorot oleh dunia internasional. Nah, talk show ini juga disorot oleh dunia internasional, dan algoritma kedunguan itu bisa dibaca oleh cloud, bisa dibaca oleh artificial intelligence, sehingga satu waktu Indonesia betul jadi negeri yang sekedar diolok-olok karena kedunguannya. Nah, kita mau hentikan itu. Jadi hentikan para buzzer beredar di talk show. Hanya dengan cara itu kita pastikan bahwa kita sudah menemukan kembali republik yang berpikir. Salam akal sehat.